Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas apa yang disebut dengan transformasi teks atau juga representasi teks ya. Ini adalah pertemuan yang relatif awal ya, pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang topik ini. Ini adalah agendanya. Yang pertama adalah pengantar. Kemudian kita akan membahas secara singkat tentang token, utamanya adalah kata dan subkata. Kemudian representasi kata itu sendiri. Dan berikutnya keranjang kata-kata, pembobotkan kata. Kemudian bagaimana representasi teks, khususnya adalah representasi kata, itu yang pendekatannya adalah yang semantik. Ya, kemudian bagaimana cara melakukan embedding khususnya adalah yang semantik. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana representasi teks yang semantik itu adalah representasi teks semantik yang kontekstual. Ini adalah satu jenis representasi teks yang akhir ya, yang akhir-akhir ini, maksudnya yang paling mutakhir. Ya, pertama kita lihat kalau di dalam proses text mining, kita sudah pelajari bahwa kita ada pra-processing, artinya dari teks kemudian dipraproses, kemudian eh, kita udah hasilkan seperti kita udah pelajari sebelumnya. Misalkan di sini ada token-token, kemudian ditransformasi untuk kemudian nanti kemungkinan nanti bisa dipilih fitur-fiturnya, kemudian digunakan di prosesnya itu sendiri. Proses data mining atau proses eh, ini secara umum ya kalau teks berarti text mining atau natural language processing. Ya jadi dari proses penambangan teks atau juga proses natural language processing setelah dilakukan praproses di sini, kemudian em, dilakukan transformasi teks yang kemudian dihasilkan apa yang disebut dengan representasi teks. Representasi teks itu merupakan salah satu tahapan krusial dari dalam transformasi teks menjadi representasi numerik. Ya, jadi untuk dapat diproses harus diubah dulu menjadi representasi angka-angka, representasi numerik. Representasi numerik itu adalah artinya salah satu sifatnya dari numerik itu adalah kontinu. Ya, ya supaya dapat diproses di algoritma-algoritma NLP, algoritma-algoritma penambangan data. Misalkan contohnya untuk algoritma klasifikasi, misalkan ya ada classifier apa, baik itu algoritma dari pembelajaran mesin yang tradisional seperti misalkan SVM atau naive Bayes ataupun yang algoritma-algoritma deep learning. Ya, jadi diperlukan bentuk numerik, ya, bentuk numeriknya ya. Jadi kita tidak bisa langsung menggunakan di dalam implementasinya kita tidak bisa langsung menggunakan dari teks tersebut. Nah, proses ini menjadi landasan dari berbagai aplikasi di penambangan teks, pemrosesan bahasa alami, seperti analisis sentimen, klasifikasi teks, dan lain-lain. Jadi, ya intinya adalah kita harus mengubah menjadi representasi numerik. Oleh karena itu, representasi teks itu adalah representasi yang numerik. Bagaimana representasi yang numerik nanti akan ada.
Dengan contoh-contohnya yang biasanya bentuknya adalah vektor, vektor angka-angka isinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas representasi tersebut, mulai dari untuk pendekatan yang tradisional, ya pendekatan yang tradisional, hingga model-model deep learning yang saat ini banyak digunakan. Termasuk seperti disampaikan tadi, yang terkini digunakan itu adalah yang kontekstual. Meskipun kita belum membahas di sini, di slide ini, bagaimana kontekstual itu dibuat ya, tapi itu akan kita bahas di kesempatan yang lain. Ya, jadi representasi teks salah satunya yang penting atau kata ya, representasi kata ya, teks itu adalah salah satu unit pentingnya adalah kata, itu bentuknya numerik ya, sehingga bisa dimengerti oleh komputer yang seperti saya sampaikan tadi. Kalau belum direpresentasikan, diubah menjadi representasi numerik, itu belum bisa diolah ya. Meskipun komputer sendiri tentunya secara ya em, natural atau komputer itu sendiri kan memang bekerja atas eh, ini ya, bit ya. Atau misalkan UTP kalau di karakter UTP 8 misalkan. Tapi itu tidak bisa langsung digunakan. Itu harus kalau untuk algoritma-algoritma untuk penambangan teks atau NLP itu harus dibuat representasi numeriknya dulu. Ya, jadi di sini em, dengan kita mengubah menjadi representasi numerik, representasi teks atau lebih khususnya representasi kata menjadi representasi yang numerik, representasi numerik yang seperti apa, representasi kata yang seperti apa, yang efektif untuk nanti bisa diolah secara efektif, dipahami oleh algoritma, diolah kata-katanya supaya efisien, ya, untuk tugas-tugas NLP, penambangan teks, seperti misalkan klasifikasi dokumen, analisis sentimen, dan lain-lain. Paling tidak kita di sini ini adalah beberapa representasi yang utama, yang populer. Ya, ini ada beberapa perwakilan, katakanlah seperti itu ya, ada contoh-contoh perwakilan. Yang pertama, bagaimana representasi atau code-nya, encode-nya itu ada apa yang disebut dengan one hot. Hotnya cuma satu. Ya, ini sebuah representasi yang hotnya cuma satu, one hot. Kemudian yang berikutnya adalah back of words. Back of words itu adalah kata-kata, keranjang kata-kata. Di sini one hot encoding itu untuk sebuah kata. Ya, kalau back of words itu adalah untuk rangkaian kata-kata. Kemudian juga representasi yang semantik. Ini representasi semantik, artinya di sini tidak semantik. Ya, yang dua ini tidak semantik. Sedangkan di sini semantik. Ya, ini adalah yang lebih akhir, artinya mungkin sekitar 15-an tahun ya, kurang lebih ya, 15-an tahun terakhir yang representasi semantik. Kemudian nanti ada yang paling akhir lagi yang belum begitu lama, yang representasi semantik yang terbaru lagi yaitu yang distribusional tadi. Ya, ini ada semantik itu merupakan sesuatu yang penting. Semantik itu adalah makna. Makna itu artinya kalau kita memproses teks itu biasanya kan yang diproses maknanya. Seperti misalkan contohnya spam filtering, misalkan ya email spam filtering. Nah, email spam filtering itu kan apakah dia spam atau bukan itu kan dilihat dari ininya ya maknanya, semantiknya. Seperti misalkan juga yang lain, deteksi hate speech
ujaran kebencian atau tidak. Itu kan ujaran kebencian atau tidak itu dari maknanya, bukan bukan dari teksnya. Yang teksnya sepertinya menyanjung, tapi sebenarnya itu kebencian, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang paling dasar, yaitu one hot. Ya, ini adalah satu hotnya. Hotnya hanya satu. Di mana ini adalah sebuah representasi, sebuah metode yang sederhana, di mana kata, setiap kata, sebuah kata, itu direpresentasikan sebagai vektor. Dan vektornya biner. Biner itu maksudnya satu dan nol. Dan panjangnya sama dengan ukuran kosakata. Kosakata atau vocabulary. Ya, jadi kalau misalnya untuk kasus real bahasa Indonesia, katakanlah seperti itu, kita membuat seperti misalkan klasifikasi untuk bahasa Indonesia, dokumen bahasa Indonesia, seperti misalkan artikel berita bahasa Indonesia. Nah, ini eh, untuk kasus real, artikel berita bahasa Indonesia itu kan kita artinya kosakatanya kosakata bahasa Indonesia, karena korpusnya atau dataset teksnya itu adalah data teks bahasa Indonesia yang artikel yang banyak ya. Jadi kosakata bahasa Indonesia kan jumlahnya sekitar katakanlah ada berapa puluh ribu ya, mungkin sekitar 30.000 sekitar segitu ya. Sehingga vektornya panjangnya adalah 30.000 sepanjang kosakata ini. Ya, di sini setiap vektor memiliki nilai satu pada posisi yang mewakili kata tersebut. Artinya ini one hot, satunya nilai satu itu hanya sebuah saja. Sedangkan yang lain, yang ribuan dari misalkan katakanlah 30.000 kosakata panjang vektornya, artinya cuma satu sebuah yang nilainya satu, kemudian yang lainnya nol semua. Eh, ini seperti di indeks ya, ada dia tempatnya di mana sebuah kata itu em, ada nilai angka nilai satunya. Nanti kan kita lihat contoh sederhananya. Ini metode ini suatu metode yang representasi yang sederhana. Sederhana itu suatu kelebihan ya. Kan kita sebaiknya ini apa membuat sesuatu yang sederhana. Dengan sederhana itu artinya jadi lebih cepat, lebih efisien gitu ya. Tetapi dengan sederhana biasanya juga mempunyai kelemahan. Dan kelemahan untuk one hot encoding itu adalah karena dia berdimensi tinggi atau sangat tinggi dan juga tidak bisa menangkap hubungan semantik antar kata. Apa yang dimaksud? Nah, kita akan lihat eh, contohnya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah back of words atau disingkat BOW atau bahasa Indonesia adalah keranjang kata-kata. Seperti halnya namanya itu adalah keranjang yang isinya adalah kata-kata. Di mana dalam sebuah keranjang itu urutan tidak diperhatikan ya. Sebuah pendekatan yang merepresentasikan kata dan biasanya di back of word itu berdasarkan suatu ada frekuensinya, frekuensi kemunculannya dalam dokumen tanpa memperhatikan urutan atau konteks ya. Jadi seperti misalkan contohnya saya membantu dia dengan dia membantu saya itu sesuatu itu adalah dua kalimat yang berbeda maknanya. Saya membantu dia dan dia membantu saya. Tapi di sini back of word keranjang kata-kata seperti saya dimasukkan ke keranjang. Saya dimasukkan ke keranjang. Membantu dimasukkan ke keranjang. Dia dimasukkan ke keranjang. Ya, jadi di sebuah keranjang, contoh di sini, itu ada tiga kata. Kemudian kalau dia membantu saya, yang itu kan berbeda. Dia dimasukkan ke keranjang, membantu dimasukkan ke keranjang, saya dimasukkan ke keranjang. Itu kan isi keranjangnya sama saja ya. Saya membantu dia dan dia membantu saya. Nah, ini artinya urutan itu bisa tidak disimpan informasinya atau konteksnya. Konteks itu maksudnya di eh, implementasinya adalah kata-kata di sampingnya kan berbeda. Misalkan gitu konteks di dalam
di dalam kalimat ya. Ini sesuatu yang kelemahan ya. Eh, Tidak memperhatikan. Bukannya tidak mau, tapi tidak bisa. Kalau backward itu tidak bisa menyimpan atau memperhatikan urutan. Ya, model keranjang kata-kata ini sebuah model yang sudah lama dan dipakai bertahun-tahun, ya, dipakai lama. Kalau kita mempelajari, misalkan algoritma-algoritma pembelajaran mesin, seperti misalkan contohnya naive Bayes, contohnya SVM, decision tree, dan lain-lain, itu mereka menggunakan back of word. Mereka menggunakan model ini yang notabene-nya tidak bisa mempertahankan atau memperhatikan atau menyimpan informasi urutan. Ya, karena memang algoritma-algoritma tadi, SVM, naive Bayes, dan lain-lain tidak bisa secara naturalnya tidak bisa memperhatikan urutan. Artinya juga tidak bisa melihat hubungan semantik antar kata. Tidak bisa memper- melihat hubungan semantik antar kata itu artinya contohnya misalkan ayah ya, kata ayah dengan bapak itu lebih dekat, ayah lebih dekat ke bapak daripada misalkan ayah dengan ayam. Meskipun ayah dan ayam itu hanya berbeda satu huruf, yaitu huruf terakhirnya ya. Jadi secara distance, edit distance, secara kata-katanya lebih dekat, tapi secara semantik dia contohnya lagi, misalkan nanti ada contoh-contoh di bawah ya, seperti ayah dan ibu, itu juga masih dekat, ya masih ada hubungannya yang cukup dekat daripada misalkan lagi eh, antara ayah dengan ayam atau ayah dengan laptop misalkan. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini adalah representasi kata, sebuah kata, atau juga sebenarnya representasi rangkaian kata-kata juga bisa ya nanti kita lihat. Eh, tapi kita bicara dulu adalah representasi kata, representasi sebuah kata yang semantik. Kalau tadi representasi kata setback, representasi kata yang tidak semantik itu adalah one hot encoding. Kemudian kalau supaya bisa semantik, ini menggunakan suatu pendekatan nanti. Pendekatan yang memperhatikan konteks istilahnya ya. Konteks itu artinya hmm, adalah kata-kata di sekitar dia, konteks di kanan, kiri, dalam Windows tertentu. Windows misalkan tiga kata di kanan, tiga kata di kiri, dalam dataset yang sangat besar untuk sebuah kata. Nah ini juga menggunakan vektor numerik yang kemudian bisa menangkap hubungan semantik antar kata. Maksudnya bagaimana, contohnya bagaimana, caranya bagaimana, akan kita bahas. Nah, ini salah satu metodenya. Ya, salah satu caranya adalah dengan apa yang disebut dengan word to fact. Yang mungkin namanya adalah word, kata menjadi vektor, di mana vektornya adalah vektor semantik. Ini sebenarnya sama, ya, atau mirip lah, macam pengembangan atau variannya. Ini adalah variannya saja. Orang mengembangkan yang lain lagi dengan ada plus minusnya, tapi kita tidak bahas secara detailnya. Kemudian menghasilkan vektor em, yang semantik, vektor tapi statis. Ada juga alternatif dari statis itu adalah yang kontekstual. Vektor yang statis, alternatifnya atau mungkin katakanlah dalam tanda petik lawannya itu adalah kontekstual. Yang disebut statis itu adalah apapun pengertiannya, pengertian katanya atau word sense-nya. Seperti contohnya misalkan TAHU, tahu. Saya tahu
tentang itu. Kemudian saya suka tahu, TAHU sama-sama. Nah, kalau di statis itu saya tahu tentang itu sama saya suka makan tahu yang huruf apa tulisannya sama, tahu itu dianggap sama atau bukan dianggap sama, dihasilkannya sama. Bisanya seperti itu bisanya ya karena dia tidak memperhatikan konteks. Kalau yang memperhatikan konteks, ya memperhatikan konteks itu adalah seperti ini. Misalkan saya makan tahu. Nah, itu karena makan tahu berarti makan benda atau makan makanan kan dan tahu yang artinya tahu di sini adalah tahu makanan. Ya. Tapi kalau misalkan saya tahu tentang tahu, saya tahu tentang tahu sebelumnya saya, setelahnya tentang. Berarti kan itu bukan makanan ya, secara ini juga ya, secara konteks atau mungkin secara bahasa. Nah, tapi kita lihat secara konteksnya tanpa kita lihat tata bahasa, yang penting kita lihat di data setnya ya, di korpusnya. Nah, ini jadi artinya ada dua, yang pertama statis, yang kedua adalah kontekstual. Kalau ada kontekstual, kenapa perlu ada statis? Ini karena sebenarnya awalnya dari sejarah itu ada statis dulu ya. Ada statis, baru kemudian berkembang lagi ada yang kontekstual. Ya, jadi apa? em, ini adalah perkembangan terbarunya adalah yang kontekstual. Sebelumnya hanya statis, kemudian diperbaiki atau ada penemuan jadi kontekstual seperti itu. Ini kontekstual, untuk pembuatannya itu akan kita pelajari di ada seperti misalkan namanya model deep learning BERT atau yang lain yang digunakan untuk kontekstual itu kita akan pelajari di kesempatan yang lain ya. Ya, berikutnya kemudian pembobotan kata atau bahasa Inggrisnya term weighting atau word weighting ya. Ya, ada term itu istilah term sama word ya dapat dikatakan sama. Kalau term itu biasanya udah diolah gitu ya. Tapi ini adalah kita tidak gitu memperhatikan itu ya. Pembobotan kata itu adalah sebuah teknik yang digunakan. Maaf sebentar nih kok tulis sampai segini ya. Oh memang sampai segini ya. Oh, langsung dua-dua halamannya. Maaf sebentar. Halamannya salah mungkin. Oke mungkin nggak apa-apa ya gitu. Ini halamannya loncat sedikit. Ya, kemudian pembobotan kata. Ya, pembobotan kata itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memberi bobot. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggrisnya weight ya. Jadi term weighting, pembobotan kata. Bobot itu artinya diberi bobot tinggi atau besar itu kalau kata tersebut penting. Lebih besar bobotnya artinya lebih penting. Lebih kecil atau lebih rendah bobotnya artinya dianggap kurang penting. Bobot itu adalah sebuah nilai numerik pada sebuah kata dalam sebuah dokumen. Ya, jadi bobot itu menunjukkan tingkat kepentingan sebuah kata. Ya, jadi kalau tidak pakai bobot, itu artinya dianggap semua tingkat pentingnya itu sama. Ya, tingkat pentingnya sama itu misalkan contohnya kalau misalkan membedakan misalkan mahasiswa dengan pedagang misalkan gitu ya. Nah, kalau mahasiswa itu misalkan kalau ada kata-kata berkaitan dengan laptop, ya itu kan bisa membedakan ya antara mahasiswa dengan pedagang atau misalkan
jualan atau misalkan kalau di pedagang itu misalnya lapak, itu juga bisa membedakan antara dagang dengan itu apa dengan mahasiswa. Tetapi kalau misalkan kata-kata seperti sepatu, nah itu kan eh, baik di informasi tentang pedagang, informasi tentang mahasiswa itu kan ya ada sepatu ya, itu tidak spesifik, tidak em, tidak begitu penting atau bahkan tidak penting untuk membantu mengidentifikasikan, mengklasifikasikan antara mahasiswa dan pedagang. Ya, jadi di sini ada pembobotan yang digunakan untuk melihat tingkat kepentingan, tingkat pentingnya, level pentingnya satu kata dalam dokumen atau dalam keseluruhan korpus teks. Nanti akan kita lihat. Jadi ini adalah single dokumen, ini adalah dalam keseluruhan korpus atau koleksi dokumen. Dengan memberi bobot pada kata, maka analisis teks menjadi lebih terfokus pada elemen yang relevan dan bermakna. Artinya, eh, kalau kita misalkan menggunakan misalkan klasifikasi seperti misalkan naive Bayes, itu kan inputnya adalah kata-kata. Ya Pak, inputnya ya kata-kata yang direpresentasikan dengan numerik kan. Ya, jadi numeriknya kalau lebih besar artinya ya dianggap di ini apa bobotnya lebih tinggi artinya itu jadi lebih diolahnya jadi dia lebih dominan. Ya, ya sekaligus juga untuk pembobotan ini sekaligus juga dia mengurangi pengaruh kata-kata yang kurang informatif seperti kata-kata umum atau stop word. Kata-kata umum seperti stop word misalkan adalah kalau di bahasa Indonesia seperti misalkan kata depan itu kan kata yang kata umum seperti misalkan ke, di atau kata-kata ya dalam banyak kasus seperti misalkan kata ganti dia ya itu ya pada ada ini ya pada kasus yang kebanyakan kasus seperti itu kata-kata yang umum kata-kata yang kurang informatif artinya tidak bisa membantu untuk membedakan dengan membantu untuk membedakan spam dan tidak spam misalkan email spam dengan bukan spam atau artikel berita tentang pendidikan dan artikel berita tentang keuangan misalkan seperti itu kan kata-kata ganti saya dia kata depan ke itu kan tidak membantu ya seperti itu ya. Dalam pembobotan kata, setiap kata dinilai berdasarkan kontribusinya dalam merepresentasikan dokumen. Jadi artinya seperti tadi saya sampaikan, bahwa kalau kontribusinya besar dalam merepresentasikan dokumen, seperti misalkan merepresentasikan dokumen itu seperti misalkan ini ya, apa? Misalkan yang contohnya misalkan artikel berita. Kita akan meng, ada klasifikasi topik artikel berita. Artikel berita pendidikan, artikel berita yang topiknya tentang keuangan, artikel berita yang berkait yang topiknya tentang olahraga gitu. Nah, misalkan contohnya kalau kata-kata yang membantu merepresentasikan untuk pendidikan itu misalkan yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti misalkan kampus, sekolah, mahasiswa, siswa, misalkan kuliah, pelajaran, buku ajar. Nah itu kalau em, kalau yang atau kalau seperti misalkan kata kunci, ya meskipun kata kunci itu ada kata kunci yang sangat penting, ada kunci yang agak penting, ada kunci yang kurang penting ya berdasarkan dari pembobotan itu. Jadi kalau misalkan ada kata kunci yang spesifik banget, ya itu berarti yang atau penting banget itu berarti kan bobotnya lebih tinggi. Jadi berkontribusi itu dapat dibayangkan itu
artinya kalau yang penting itu sebagai kata kunci yang tinggi ya, atau yang penting. Tapi di sini kita tidak mempunyai kelompok kata kunci seperti itu, bukan, atau daftar kata kunci nggak gitu. Tapi dengan angka-angka, yaitu dengan bobot nilai-nilai. Jadi diberi bobot, nanti ada contohnya. Kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu, tetapi jarang muncul di dokumen lain, cenderung memiliki bobot yang lebih tinggi karena dianggap spesifik dan relevan dengan isi dokumen tersebut. Ya, misalkan contohnya yang tadi artikel berita. Artikel berita tentang pendidikan, artikel berita tentang pendidikan, itu kata-kata yang di artikel sebuah artikel pendidikan misalkan itu ada kata kampus, kata mahasiswa, kata textbook, kata belajar, kata kuliah, kata dosen. Nah, itu eh, sering muncul di dalam sebuah dokumen. Em, nah, itu oleh karena itu dia dianggap lebih penting, ya. Jadi di sini adalah mm, jarang atau sering itu adalah artinya frekuensi. Ya. Frekuensi itu ya dihitung aja frekuensinya, jumlahnya, jumlah kemunculannya. Sebaliknya kata-kata yang sering muncul di seluruh dokumen dalam korpus seperti misalkan kata sambung dan adalah itu biasanya diberi bobot rendah karena kurang informatif. Ya, tujuan utama dari pembuatan kata adalah mengutamakan kata-kata yang relevan sehingga analisis teksnya, proses eh, NLP, proses text mining itu menjadi lebih akurat dan terarah, atau artinya akurasinya tinggi. Misalkan ini apa? Misalkan untuk mencari yang relevan. Ini seperti misalkan contohnya apa yang disebut dengan information retrieval yang akan kita pelajari, atau eh, search engine di mana ada query, kemudian yang relevan dengan query tersebut. Ya, jadi seperti misalkan ada query-nya, misalkan tentang saya mencari mobil murah. Nah, kemudian yang relevan itu kan samping kata mobil itu sendiri, juga ada kata-kata merek-merek mobil seperti Toyota, itu berarti relevan dengan mobil. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau Lenovo atau yang lain itu kan tidak relevan, atau kata yang lain itu misalkan mouse itu kurang relevan dengan query yang saya mencari mobil yang murah misalkan gitu. Secara keseluruhan, pembuatan kata adalah langkah penting dalam pemrosesan bahasa alami dan penambangan teks. Yang oleh karena itu, supaya elemen-elemen yang benar-benar signifikan. Nah, pembuatan kata itu sekali lagi dengan frekuensi. Istilahnya kata di sini atau term itu kita anggap sama saja ya, tapi secara lebih spesifiknya lagi, term itu adalah kata yang sebenarnya sudah diolah. Seperti misalkan diolah itu, misalkan contohnya hmm, proses stemming atau akar kata atau yang lain itu seperti misalkan kalau normalisasi, seperti misalkan kalau singkatan, misalkan katakanlah ada proses singkatan dengan yang tidak singkatan itu disamakan YG dengan yang misalkan, atau RP dengan IDR misalkan seperti itu. Oke, ini adalah intinya adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah, ya, jumlah. Jadi untuk menentukan sebuah kata atau term di sini yang seberapa penting, lihat aja jumlahnya di situ. Ya, ya di sini adalah frekuensinya F. Ya, ini adalah frekuensi yang utamanya dari yang di atas ini ya, F ini. Ya, sedangkan di sini adalah proses untuk normalisasi panjangnya. Ya, total kata dalam dokumen. Artinya banyaknya kata ini adalah yang utamanya adalah di sini frekuensinya. Semakin banyak frekuensi kata tersebut T, di sini adalah term. Seperti misalkan term laptop. Di sebuah dokumen, ini D, dokumen artinya di setiap dokumen dicari TF-nya. Dicari TF-nya seperti misalkan contohnya
sebuah dokumen ada mengandung kata laptop ada dua, artinya di sini dua. Ya, ini untuk normalisasi jumlah kata semuanya ada berapa. Tapi di sini intinya adalah dua. Jadi kata yang dihitung jumlahnya, ya, kemudian D itu adalah di tempat dokumen tersebut. Jadi ini kita lihat variabelnya sebuah ada kata dan D. Ya, tapi TF memiliki kelemahan karena kata-kata umum seperti dan adalah juga dapat memiliki bobot yang tinggi atau bahkan lebih tinggi. Karena sebuah berita misalkan itu kata dan, kata adalah, itu kan juga banyak kan, jadi TF-nya tinggi. Ya, jadi kalau kita hanya menggunakan TF, di sini kan katakan pembobotan kan TF dan IDF ya. Nah, kalau hanya menggunakan TF, TF itu adalah per setiap dokumen. Ya, kalau kita me- menggambarkan ya, misalkan ke sini ya, saya akan lihat kan seperti misalkan di sini menggunakan whiteboard, gimana whiteboard? Iya, kita di sini ada, misalnya kita punya dokumen di kecil ya. Di kecil itu artinya single dokumen, di satu, di dua, kalau di besar itu adalah himpunan dokumen. Di dua, dan seterusnya, sampai di N misalkan. Ya, kemudian di sini ada, ini adalah daftar kata-kata. Ini dapat digambarkan dengan sebuah tabel atau matriks, matriks dokumen dan kata atau ini term atau kata di atasnya ini ya, per kolomnya ini. Ini adalah kata atau term satu. Term satu itu adalah kata misalkan apa eh, ada. Term dua itu adalah misalkan apa aku, misalkan dari A sampai, kalau bahasa Indonesia misalkan kasus yang real, ini termnya itu bisa sampai ribuan di sini, katakanlah sampai bisa sampai 30.000 atau sekitar itu ya bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat di sini jumlahnya berapa, frekuensinya. Di dokumen satu, kata ini kata misalkan ada berapa jumlahnya, frekuensinya. Atau kalau seperti contoh mustaki tadi ya dibagi dengan jumlah kata di dokumen, unik kata yang unik di dokumen ini. Maksudnya ya semakin panjang dokumennya, semakin pembaginya jumlah katanya semakin besar. Ini frekuensinya. Kita lihat tadi em, kelemahan TF itu atau term frekuensi ya. Term frekuensi itu adalah memang semakin banyak di sebuah dokumen, nah, itu ada semakin banyak kata tersebut. Seperti ini ada T2 ada satu, T501 di sini ada tiga. Nah, berarti tiga lebih penting daripada satu. Artinya karena dia ada tiga kali muncul, ini cuma satu kali muncul. Tetapi kita lihat bahwa kata-kata yang sebenarnya kurang informatif atau kata-kata yang sebenarnya tidak bisa membantu untuk pengolahan seperti kata dan, kata adalah, kata di, kata ke itu juga banyak, bahkan mungkin lebih banyak. Itu kelemahan kalau kita menggunakan eh, hanya ini saja ya, hanya TF saja, hanya menggunakan term frekuensi saja. Ya, jadi kalau kita hanya menggunakan term frekuensi saja, maka kelemahannya adalah seperti itu. Ya, oleh karena itu dikenal juga dengan apa yang disebut dengan
IDF, dokumen frekuensi. Ya, ini adalah dokumen frekuensi inverse. Di inverse itu artinya dibalik, dibalik jumlah. Ini adalah jumlah dokumen. Kalau jumlah dokumen berarti artinya sebanyak titik-titik dokumen. Ya, kalau tadi, kalau kata atau term, di sini term frekuensi artinya kalau misalkan angkanya 10, artinya titik-titik itu misalkan 10 kata, satuannya kata. Kalau di sini adalah sebanyak titik-titik, kalau dokumen frekuensi aja ya tanpa inverse ya, itu adalah sebanyak titik-titik dokumen. Artinya ada di berapa banyak dokumen. Ya, kalau kita lihat yang tadi, yang di whiteboard tadi ya, ya, di whiteboard yang tadi di sini, artinya kalau yang jumlah dokumen, kata ini, kata T1 ini ada di berapa banyak dokumen. Kan kita punya dokumen satu, dokumen 2 sampai dokumen N. Nah, ini kata ini ada di berapa banyak dokumen. Di berapa banyak itu maksudnya ini baik itu hanya ada satu ataupun tiga atau berapa. Yang penting oh dokumen satu ada, dokumen dua ada, dokumen tiga ada. Ya, jadi ada di berapa banyak dokumen. Bukan bukan satuannya bukan kata ya, tapi dokumen. Ya, kemudian di sini ada juga ini ya, Mbak. Ini saya share ini, share screen, Mbak. Di sini ada log. Sebenarnya di sini juga bisa ada log juga di TF log logaritmik. Logaritmik itu maksudnya adalah apa fungsi logaritmik? Atau sebelum itu dulu, ini adalah inverse dokumen frekuensi. Jadi dokumen frekuensinya di inverse, di seper dokumen frekuensi. Kemudian dapat juga ditambah satu seperti ini. Kemudian ada jumlah total dokumen untuk normalisasi. Tapi pada intinya adalah ya ini. Ini adalah dokumen frekuensi. Ya, NT itu adalah dokumen frekuensi, yaitu sebanyak berapa dokumen. Kemudian di sini ada log. Log ini untuk lebih supaya angkanya tidak terlalu bervariasi ya. Seperti misalkan 10 dengan 100. Itu kan variasinya 100 itu 10 kalinya 10 ya. Tapi kalau log yang lognya 10 ya. Log 100 sama log 10, log 10 kan satu, log 100 kan 2. Jadi satu dan 2 selisihnya nggak jauh. Ya, di sini artinya karena ini inverse, ini dokumen frekuensinya di bawah, artinya semakin ada di semakin banyak dokumen, semakin rendah nilai IDF-nya dan semakin kurang penting. Kita lihat juga di sini variabelnya hanya T, tidak ada D. Jadi di sini kita lihat saya back, kalau di sini T dan D. Ya, artinya setiap dokumen mempunyai TF yang berbeda-beda untuk kata term yang sama. Nanti kita lihat juga di contohnya. Kemudian di sini digabungkan frekuensi term dan frekuensi dokumen yang di-inverse. Penggabungannya biasanya dikalikan. Ya. Ini adalah dikombinasikan, digabungkan dengan dikalikan. Ada juga yang varian-variannya tidak dikalikan, tapi dengan cara yang lain, di plus dengan apa-apa gitu ya. Ini adalah bentuk dasar pembobotan yang paling populer selama bertahun-tahun.
Ya. Jadi pendekatan ini mengatasi kelemahan yang hanya TF saja, kemudian ditambah dengan menambahkan konteks dari IDF. Misalkan contoh, ya contoh untuk TF IDF. Ada dokumen satu, dokumen 2 sampai dokumen 5. Dokumen satu isinya kalimat seperti ini. Dokumen 2 seperti ini ya. Pertama saya suka belajar matematika. Dokumen 2 belajar matematika itu menyenangkan. Dokumen 3 saya belajar sains dan matematika dan seterusnya. Nah, kemudian di sini em, kita lihat ada dokumen satu, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4, dokumen 5. Ini dibalik apa-apa ya. Ini sebagai baris, ini sebagai kolom. Ya, nggak masalah ya. Ini adalah yang disebut dengan matriks term dokumen, term atau kata dokumen. Kalau tadi saya gambar di whiteboard itu dibalik, artinya ini sebagai baris, ini sebagai kolom. Ya, kita lihat di sini hmm, contoh untuk ada atau tidak ada saja ya di sini. Atau di sini memang ini ya Pak, karena cuma pendek-pendek ya. Ini ya contohnya ini ya Pak, cuman saya ada di dokumen satu ada saya, ada suka, ada belajar, ada matematika. Ya, kemudian di dokumen 2 ada belajar matematika itu menyenangkan. Ya, ya, kemudian ini adalah contoh ada dan tidak ada dan kebetulan karena contohnya cuma pendek sehingga di sini hanya ada satu aja, enggak satu TF-nya. Kemudian untuk IDF ya, IDF saya itu ada di dokumen mana saja. Ya, back, back. Saya ada di sini, saya ada di sini, saya ada di sini, ada di 3 dokumen. Berarti DF-nya, dokumen frekuensi itu ada 3 dokumen untuk kata saya. Ya, perhatikan lagi bahwa DF atau juga IDF, inverse dokumen frekuensi, artinya seper DF, IDF itu adalah seper DF, itu kita lihat itu eh, cakupannya atau pendekatannya itu adalah collection atau persemuanya di sini. Ya, seperti ini kita lihat, saya next, next, next. Ya, ini adalah kata saya, kata suka, kata belajar. Kita lihat hanya D aja, apa tidak per D secara keseluruhan, tidak per dokumen ya. Saya back lagi, ulangi lagi. Kalau ini kan saya di dokumen satu, saya di dokumen 2, saya di dokumen 3, saya back lagi, ya back lagi. Kalau TF itu kan T dan D. Kalau DF atau IDF itu di T aja ya, nggak ada D-nya. Artinya kita lihat DF itu, eh, maaf sebentar ya, ada ini sebentar, ada tamu sebentar. Afina Noval, ada tamu, please. Afina Noval, Noval lagi ngapain? Tolong, Bapak lagi ada kelas. Tolong Val, Noval. Waalaikumsalam sebentar ya Bu. Ya kita lanjutkan. Eh ya maaf ya. Ya, jadi di sini IDF, em, contohnya tadi ini. Kita lihat per koleksi di sini ya. Ya, jadi ini angka-angka em, DF-nya, kemudian sepernya di sini. Angkanya nggak sama persis, kemudian ada log dan lain-lain itu adalah untuk memperbaiki saja. Tapi intinya adalah seper DF. IDF itu adalah seper DF. Kemudian kita lanjut lagi. eh, kita lanjut lagi ya. Di sini TF-nya sendiri
Kita masih TF-IDF, tapi variannya, salah satu varian yang populer adalah BM25. BM25 ini pada intinya ada variabel-variabel, ya, ada variabel-variabel atau hyperparameter yang bisa di set untuk panjang dokumennya dan ada panjang dokumennya, kemudian ada parameter K-nya untuk sensitivitasnya, parameter sensitivitas terhadap frekuensi, parameter sensitivitas terhadap panjangnya kita bisa set. Ya, BM itu singkatan dari base match 25 itu sebenarnya tidak ada makna yang berarti signifikan ya. Ini percobaan ke-25 bagaimana membuat rumus-rumus yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-25, kemudian orang yang membuat tersebut dia mendapatkan ini adalah formula yang terbaik. Yang intinya di sini adalah ada IDF tetap kemudian TF-nya menjadi seperti ini. Ini adalah PM25 adalah seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut dulu. Sekarang kita masuk yang semantik ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah yang semantik. Ada yang ini tadi kita tidak semantik ya. Kita yang udah bahas itu tidak semantik. Kemudian kita ini ada yang semantik. Bagaimana yang semantik? Semantik sendiri ada dua nanti yang semantik yang statik dengan yang kontekstual. Untuk representasi semantik kata atau semantik word embedding adalah metode untuk pemrosesan text mining, NLP, untuk merepresentasikan kata-kata sebagai vektor numerik dengan ruang berdimensi tetap. Ya, jadi di sini sama seperti yang sebelumnya sebenarnya, hanya di sini ada hubungan semantik. Ya. Apa yang dimaksud dengan hubungan semantik dan bagaimana caranya? Kita lihat semantik itu adalah makna yang dilihat dari konteks dalam korpus. Jadi nanti di sini ada proses pelatihan, ya, dilatih. Ya, seperti tadi sebenarnya TF-IDF itu juga ya seperti dalam tanda petik dilatih ya. Tapi kalau di sini eh, ini apa ada korpus yang salah satu pendekatannya memang benar-benar dilatih ya. Dilatih itu maksudnya pembelajaran learning. Ya. Kita lihat misalkan contoh kata guru dan pendidik. Kata guru dan pendidik kita sebagai orang Indonesia tahu bahwa kata guru dan kata pendidik ini mempunyai makna yang serupa atau yang kata yang mempunyai makna yang dekat ya. Oleh karena itu, vektor karena representasinya itu kan adalah bentuknya vektor. Ini sebenarnya yang tadi saya back dulu juga ya. Back, back, back. Nah, ini juga sebenarnya representasinya vektor juga ya. Setiap kata ini nanti harusnya yang seperti ini ya tadi ya. Saya buat di papan tulis lagi. Lihat di papan tulisnya. Ya, ya, ini adalah kata, kata. Sebuah kata itu direpresentasikan dalam vektor. Ini vektor yang ke bawah ini ya. Ini kursornya. Ini yang ke bawah ini adalah vektor. Kursornya nggak kelihatan ya. Bentar. Kursornya ya. Pakai pen aja lah.
Ya, di sini dia adalah vektor. Ya, kata dua ini adalah vektor dan seterusnya. Di mana vektornya itu terdiri dari ini adalah TF-IDF, TF-IDF, TF-IDF. Ini TF-IDF, TF-IDF, TF-IDF. Ya, jadi setiap kata juga direpresentasikan dalam vektor. Ya, hanya vektor kata satu, vektor kata dua dengan TF-IDF itu misalkan kata satu guru, kata kedua pendidik. Kata pendidik dan kata guru itu vektornya em, ini apa nggak mencerminkan semantik, artinya tidak dekat guru dengan pendidik itu ya. Kita lihat eh, mungkin kita lihat diberi gambaran dengan ini ya. Hmm, kalau vektor kan bisa misalkan vektor dua dimensi ini ya, vektor dua dimensi. Ini dimensi satu, dimensi dua. Kalau vektor, ini sebuah vektor. Ini adalah kata satu. Misalkan ini kata dua, tem dua. Contohnya, em, katakanlah misalkan guru dengan pendidik. Dengan guru. Guru lebih dekat ke pendidik daripada ke guru. Sehingga misalkan ini t satunya adalah guru, t duanya adalah pendidik. Misalkan contohnya seperti ini t satu t dua, t tiganya itu adalah misalkan guru. Nah, guru itu ya misalkan katakanlah ini contoh penyederhanaan yang sangat menyederhanakan ya. Nah, jadi dilihat dari sudutnya ini lebih dekat. Ini dimensi-dimensinya itu adalah seperti tadi ya. Dimensinya itu adalah yang kalau di sini adalah ininya apa dimensi satu, dimensinya ini adalah kalau tadi bentuknya dimensinya itu adalah yang ini, yang kolomnya di sini, kolomnya di sini, kolomnya di sini. Dimensi-dimensinya kan ininya kan di sini ya vektornya ya. Ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana dibuat atau embedding untuk setiap kata teks dalam hal ini kita kata yang kalau sekarang semantik. Semantik itu artinya antara guru dengan pendidik itu supaya dekat bagaimana caranya. Nah itu bagaimana caranya. Kenapa bisa tahu guru dan pendidik dekat? Artinya ini kalau kita ingin semantik, semantik itu artinya yang lebih bagus ya untuk pemrosesan teks ya, untuk text mining, untuk NLP itu lebih bagus. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kita melihat konteks atau istilah lainnya co-occurrence, kebersamaan. Seperti misalkan guru, kata-kata guru di dalam sebuah korpus. Kalau kita membahas ya menyampaikan bahwa ada proses pelatihan guru itu di dalam korpus yang besar biasanya dia itu konteksnya, konteks itu maksudnya sebuah kalimat yang mengandung kata guru. Di kanan kirinya dalam Windows tertentu, Windows itu misalkan 5 ke kiri dan 5 ke kanannya, itu berapa, ada apa saja, kata apa saja. Demikian juga guru. Nah, kalau kita lihat konteks guru itu misalkan ada siswa, konteks guru itu adalah pelajaran, konteks guru itu adalah misalkan papan tulis, tapi konsep guru, kalau guru itu
ada awan, guru itu ada hujan. Nah, itu kan konteks yang berbeda. Nah, itu dengan prinsip konteks atau co-occurrence. Dengan pendekatan ini, hubungan semantik antar kata dapat ditangkap. Hubungan semantik itu misalkan hubungan sinonim. Sinonim itu ayah dengan bapak misalkan. Antonim, ya, misalkan antara panas dengan dingin. Hubungan linier, seperti misalkan kalau raja laki-laki, kemudian kalau plus perempuan, maka dia adalah ratu. Seperti itu ya. Representasi semantik kata atau semantik word embedding adalah metode untuk di pemrosesan bahasa alami, di text mining, untuk merepresentasikan dalam bentuk vektor numerik. Ya. Jadi bentuknya adalah setiap kata dibuat menjadi vektor. Seperti halnya tadi, back of word menggunakan tadi ya pembebotan misalkan itu juga vektor sama. Kemudian ruang dimensi tetap ya sama dia vektor yang dalam dimensi eh, misalkan contoh tadi dimensi itu adalah kolomnya misalkan gitu ya. Eh, Kemudian tapi bagaimana ini ada semantiknya. Karena TF-IDF tidak semantik ya. Pendekatan ini memungkinkan komputer memahami hubungan antara kata dengan lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional atau model tradisional seperti back of word atau juga yang ada bobotnya seperti misalkan TF-IDF. Ya, dalam representasi semantik itu mencerminkan maknanya berdasarkan konteks dalam korpus. Tadi saya mengatakan konteks itu adalah em, di dalam korpus, konteks misalkan guru tadi, kata guru di dalam sebuah korpus itu di proses dengan learning misalkan, itu kanan kirinya, kanan kanan kata guru, kiri-kiri berapa Windows kata guru itu ada apa saja. Seperti contohnya tadi guru dan pendidik mempunyai vektor yang oh, ini tadi udah ini ya. Oh ini ulang lagi Pak. Ini contohnya. Kalau ini kita gambarkan menjadi titik-titik, maka kita lihat seperti ini. Ini contoh misalkan kata itu di titik-titik seperti misalkan kata word, kata bed. Di sini bisa dekat meskipun P, O, O, R dan bed. Ya, kata yang lain lagi seperti misalkan ini contohnya di sini ada light, sharp, good, best, excellent. Dia bisa dekat, bisa dikenali. Artinya kalau kita ingin melihat mana yang lebih dekat, ini contoh yang digambarkan dalam dua dimensi ya. Dan dalam dua dimensi itu artinya penyederhanaan. Ya, disederhanakan seperti itu. Ini contoh yang lain. Ini adalah di sini. Ini adalah kata, jadi vektor, 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 vektor. Di sini kita lihat ada dimensi-dimensi yang dimensi-dimensi kalau di sini adalah dimensi yang sudah ditentukan. Misalkan living being atau enggak. Ya, kemudian apakah feline, human atau yang lain-lain gitu ya. Gender, ya. Tapi kita kalau di kita itu secara otomatis ini tidak ada ininya ya, tidak ada atributnya. Ya, kita buat secara otomatis. Jadi kita nggak usah memperhatikan ini. Ini jadi di setiap kata dibuat vektor, dibuat vektor, dibuat vektor. Tapi bagaimana vektor itu bisa kalau misalkan direduksi menjadi dua dimensi seperti ini ya, direduksi menjadi dua dimensi dengan cara ya cara ada cara mereduksi.
mereduksi dimensi ya. Ini dimensi kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Direduksi menjadi dua saja. Ya, kita tidak membicarakan cara mereduksinya, tapi kita lihat dengan direduksi menjadi dua, kita lihat bahwa cat itu dekat dengan kitan. Nah, kalau kita lihat secara sekilas di sini, ya kira mungkin bisa kelihatan ya bahwa di sini apa ininya dari angka-angka di sini ya. Cat dekat dengan kitan. Kemudian dog di sini, house-nya di sini. Jadi cat lebih dekat ke dog daripada cat dengan houses. Ya, seperti itu ya. Demikian juga kalau man, arahnya ke sana jadi woman. Kemudian kalau kita tahu king saja, maka queen itu kalau kita cari harusnya queen itu di sini karena man woman. Kalau king queen di sini. Ya. Istilah embedding dalam konteks semantik pada embedding mengacu kepada representasi kata bentuk vektor numerik di dalam ruang vektor yang berdimensi tinggi ya. Jadi tinggi itu nggak terlalu tinggi ya sebenarnya, yaitu sekitar 200-300. Ya, jadi kita bayangkan ada kata dalam ruang yang sangat luas. Ruang itu sebenarnya dimensinya eh, tadi itu kalau di sini dimensinya cuma dua ya. Ini dimensinya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, untuk mengakomodir keberagaman itu biasanya dimensinya lebih tinggi lagi sekitar 200-300. Jadi posisi-posisi itu tidak ditentukan posisi titik ini seperti tadi saya back. Posisi titik ini maksudnya vektor atau juga artinya kata-kata di dalam vektor itu tidak acak atau juga tidak berdasarkan dari kata huruf-hurufnya seperti guru dengan huruf gitu ya kan huruf-hurufnya. Tapi ditentukan dari hubungan semantik antar kata dan kata-kata lainnya dalam bahasa atau dalam korpus tersebut. Ya, ya jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa hmm, kita menggunakan apa yang disebut dengan konteks. Nanti akan ada ininya, ada contohnya. Proses ini menghasilkan peta yang memuat kata-kata dalam vektor di mana jarak antar titik merefleksikan kedekatan makna. Seperti tadi, back, yakni kalau dekat artinya maknanya dekat. Metode ini disebut dengan semantic word embedding, em, di mana fokus utamanya adalah semantik dan proses embedding memetakan kata-kata dalam ruang vektor berdimensi tetap. Ya, jadi dibuat jadi vektor dan itu mengandung makna. Semantik, em, pemahaman hubungan antar kata seperti tadi, hubungan antar kata itu seperti misalkan sinonim, antonim, kemudian hubungan linear dan lain-lain. Kemudian embedding itu artinya juga menanamkan makna kata dalam vektor space ya. Itu berdasarkan konteksnya, diberi tekanan berdasarkan konteksnya. Ya, ini di sini tadi yang metode tradisional itu adalah yang TF-IDF, back of word, itu tidak bisa menangkap hubungan makna antar kata bahwa cat dengan kitan itu dekat, nggak bisa. Guru dengan pendidik dekat itu nggak bisa. Guru dengan guru itu jauh, maknanya nggak bisa. Ya, jadi metode seperti back of word hanya memperhatikan frekuensi, tidak mempertimbangkan konteks atau hubungan semantik. Sebaiknya, sebaliknya, embedding semantik memungkinkan model memahami konteks, menghasilkan representasi semantik artinya lebih informatif, lebih efisien juga. Nanti kita lihat bahwa dengan salah satu ada cara-caranya sehingga representasi semantik itu bisa vektornya tidak terlalu panjang. Ini salah satu prinsip yang penting itu adalah yang disebut dengan konsep distribusi. Distribusi semantik ini adalah konsep linguistik ya. Artinya makna sebuah kata itu dipahami melalui kata-kata di sekitarnya. Kata-kata sekitarnya itu adalah kanan kirinya. Seperti guru itu kanan kirinya di kirinya itu maksudnya sebelum-sebelumnya.
di dalam sebuah rangkaian kata-kata. Kanan itu setelahnya, misalkan sebelum-sebelum, lima kata sebelum-sebelumnya dan lima kata sesudah-sudahnya dalam sebuah korpus. Kemudian konteksnya dicari. Ini contohnya ya, kita ambil dari ini ya, ini ya apa, em, deep search ini contohnya menurut saya lebih memudahkan. Ini contohnya seperti ini. Misalkan contoh kalimat nasi goreng. Ini ada nasi goreng, nasi goreng. Jadi ada contohnya tiga. Kalau lebih realnya itu ada ya, ada banyak ya, skor sebuah korpus itu banyak, dan misalkan nasi goreng itu biasanya banyak. Nah, nasi goreng dengan konteks seperti ini kita jadi secara makna kita tahu. Contoh di sini adalah semantiknya. Saya next lagi. Ini nasi goreng, ini ada makan, ada di warung, ada di kirinya, di kanannya, di kirinya, di kanannya. Jadi dengan distribusi semantik, artinya ini contoh distribusi semantik itu seperti ini. Nasi goreng itu adalah aktivitas yang melibatkan makan, masak, makan, warung, restoran, dan seterusnya. Ya, jadi nasi goreng itu adalah makanan yang biasa dimasak, dijual di warung atau restoran. Contoh yang lain misalkan membaca, membaca, membaca. Kita lihat konteksnya, distribusi atau konteks itu seperti ini, distribusi. Jadi kata membaca itu maksudnya adalah yang berkaitan dengan buku, novel. Jadi kalau ada di sini nanti ya kita lihat em, seperti ini contohnya. Kalau misalkan ada memimpin, 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 katakanlah ini contoh yang sangat sederhananya ya. Ada raja, presiden, dan manajer itu udah tahu bahwa raja, presiden, manajer itu dekat. Kemudian memimpin, artinya kerajaan ini sebuah ini ada hubungannya kerajaan dengan negara dengan tim itu ada hubungannya. Hubungannya sebuah organisasi atau institusi. Ya, oke kita lanjut. Jadi em, makna kata seperti nasi goreng, membaca, memimpin itu dapat dipahami melalui kata-kata di sekitarnya, itu konteksnya. Itu adalah konsep distribusi semantik. Kemudian untuk metodenya sendiri udah tersedia dan ada library-nya, kita tinggal bisa pakai, adalah Word to Fact dan Glove. Word to Fact itu udah di training, artinya kita bisa menggunakan langsung yang udah di training atau pre-train. Itu kalau misalkan di pre-train menggunakan bahasa Indonesia, guru dan buruh itu kita tinggal ambil vektornya itu dekat. Guru dengan mendidik, mendidik maaf ya. Kemudian guru dengan guru itu jauh. Ya, tapi juga ya ada kekurangannya yang yang penting semantik. Salah satu kelemahannya adalah tergantung dari data latihnya yang perlu besar, perlu beragam supaya komprehensif data latih, supaya kita tahu bahwa guru dan pendidik itu dekat. Jadi data latihnya jangan terlalu sedikit dan data latihnya yang ini ada yang komprehensif ya. Jika datanya kurang komprehensif, nanti bisa bias ya. Bias itu contohnya misalkan, contoh sederhananya ya, bias gender. Jadi kalau misalkan eh, apa, kalau dokter itu dekat-dekatnya hanya dengan laki-laki, kalau perawat dekat-dekatnya hanya dengan perempuan, misalkan seperti itu. Kemudian bagaimana caranya sendiri, yaitu menggunakan em, konsepnya, menggunakan eh, nanti kita lihat ya, ini kita ulangi lagi dulu, bahwa distributional hypothesis atau tadi prinsip distribusional, bahwa sebuah kata dapat dipahami maknanya melalui kata-kata di sekitarnya. Sebuah kata, kita lihat KBBI misalkan, itu kita bisa lihat definisi singkatnya. Raja itu definisi singkatnya apa? Kemudian presiden definisi singkatnya apa? Oh, raja dan presiden itu mirip karena definisinya juga mengatakan bahwa raja dan presiden itu ada kemiripannya maknanya gitu. Tapi kalau tanpa kita tahu dengan adanya penjelasan singkat,
kata raja dan kata presiden itu dari kata-kata sekitarnya itu bisa dekat juga. Ya karena ada raja dan presiden itu ada kata memimpin, ada kata misalkan rakyat, seperti itu misalkan. Gitu ya. Nah ini misalkan dengan word to fact. Arsitektur word to fact. Ini sebenarnya kita belum pelajari ya. Ini atau secara ini sebenarnya cara menghasilkan yang semantik itu ada dua pendekatan utamanya, yaitu dengan apa yang disebut dengan ini apa counting dan prediction. Kalau kita lihat di ini speech and language processing 3 yang terutama yang lama, ini nanti kita lihat ada bagaimana caranya. Kita tidak membahas di semester-semester lalu kita ada bahas di mata kuliah NLP. Nanti saya perlihatkan ya ininya. Ini adalah slide-nya, kemudian ada videonya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita lihat di bagian akhir nanti, itu ada nanti video untuk penjelasan dari mata kuliah Detail You yang semester-semester sebelumnya, yaitu menggunakan cara menghitung atau cara menggunakan neural network sederhana. Nah, ini yang yang lebih efektif, yang lebih efisien dan efektif, yang lebih bagus itu adalah yang menggunakan prediction, ya, cara yang terbaru dan yang cara yang pertama sekarang sudah mulai jarang dibahas lagi di tulisan yang tadi sepertinya udah nggak dibahas juga yang kalau yang versi sebelumnya dibahas tapi di pertemuan perkuliahan semester sebelumnya dua-duanya dibahas. Nanti saya sampaikan link videonya. Nah, di sini eh, ada istilahnya CPOW ya, SIPO, Continuous Back of Word, di mana memprediksi kata target berdasarkan kata-kata di sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada makan, ya, ada makan, itu kemudian diprediksi. Diprediksi itu artinya nanti dibuat vektornya. Ya, kemudian ada kata misalkan makan dengan misalkan minum. Nah, minum juga dibuat vektornya dari yang sebelumnya, apakah kata-kata sebelum dan sesudahnya. Cara kedua atau arsitektur kedua dengan memprediksi konteksnya. Kalau ada kata makan, maka konteksnya apa saja. Memprediksi itu maksudnya dari learning, proses learning, kemudian diprediksi kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada dua arsitektur atau pendekatan. Di mana di sini menggunakan jaringan neural yang sangat sederhana. Hanya satu, katakanlah hidden layer ya. Ini bukan hidden layer ya. Jadi intinya adalah sederhana. Kemudian di mana kita menggunakan proses learning. Ya, di sini proses learning ini adalah menggunakan neural network yang sangat sederhana. Nanti ada ini penjelasan saya, nanti saya sampaikan penjelasan sederhananya yang pernah saya buat semester-semester sebelumnya. Kemudian dimensi vektor. Tadi disampaikan bahwa sebuah kata atau setiap kata itu setiap kata itu dibuat vektornya, vektor semantiknya. Ya, kemudian dimensi atau panjangnya vektor itu berapa? Nah, itu biasanya sekitar, ya di sini katakanlah sekitar 100 sampai 300 gitu ya. Sampai 300. Nah, ini artinya relatif ya tinggi atau sebenarnya nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan tadi vocabulary sampai puluhan ribu ya. Nah, di sini kita bisa menentukan panjangnya berapa, kemudian menangkap informasi semantik utamanya. Kemudian
kata-kata yang mirip seperti raja dan ratu akan memilih vektor yang dekat. Seperti misalkan contohnya yang tadi, raja laki-laki plus perempuan maka sama dengan itu ratu. Atau kalau kita lihat di titik-titik tadi ya di apa, gambar kata-kata yang ada titik-titik tadi ya. Kemudian sinonim kata bahagia dan senang dekat. Kemudian mempunyai kategori yang sama. Apel, jarum, mangga juga lebih dekat. Yang kemudian di word to fact itu adalah jaringan neural yang sederhana tadi. Kita bisa tentukan panjang vektornya berapa, kemudian Windows-nya itu konteksnya kiri dan kanannya ini artinya mengutak-atik atau mencari-cari hyperparameter untuk supaya hasilnya sebagus-bagusnya. Ini contohnya, ya, saya suka makan nasi goreng dan nasi goreng adalah makanan favorit saya. Em, maka nasi dan goreng itu akan dekat gitu ya. Nasi dan goreng itu akan dekat kalau kita buat titik-titiknya ya. Kemudian kata makan dan nasi goreng itu juga dekat mencerminkan hubungannya. Ini contoh kalau kita mengimplementasikan, artinya kita contoh yang sangat 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 sederhana, artinya ini tidak ini ya kalau digunakan karena latihnya cuma sedikit, cuma tiga, itu sebenarnya tidak layak, tapi hanya contoh aja. Artinya dilatih bagaimana dengan tadi ada Windows-nya, kemudian ukuran vektornya, ya seperti itu. Atau hanya kita menggunakan yang sudah dilatih ini, kita lihat lagi dengan fisik ya. Biasanya seperti itu, udah dilatih dengan data yang besar, kita tinggal menggunakan, udah ada, tinggal kita menggunakan, eh, kita tinggal menggunakan saja. Seperti contohnya di sini, ini adalah hasilnya. Contohnya kalau misalkan King itu dekat dengan Queen 0,7. Ya, karena di sini eh, range-nya antara 0 sampai 1 ya. King dekat dengan Queen, lebih rendah lagi dengan Prince, kemudian dengan Monarch, dengan Kingdom, tapi dengan Dog dia ini apa tidak sesuai. Tapi kalau Cat dengan Dog, misalkan contohnya seperti itu. Oke, ini yang terakhir, yaitu representasi semantik yang kontekstual. Tadi udah semantik. Semantik itu adalah tadi antara guru dan pendidik itu dekat. Antara guru dengan guru itu jauh. Tetapi antara tahu, TAHU dengan tahu itu juga dekat meskipun sebenarnya apa sama saja bukan dekat sama vektornya sama. Nah kita lihat semantik di sini representasi semantik. Kalau yang tadi seperti waktu yang tadi kita itu adalah representasi yang statik atau statis artinya sebuah kata mempunyai makna apapun itu sama vektornya. Ya, jadi kalau yang statis itu vektornya tetap, vektornya sama untuk setiap kata. Sedangkan kalau yang kontekstual, vektornya berbeda. Ya, jadi vektornya tergantung dari konteksnya, semua berbeda. Seperti contohnya misalkan ini contoh-contoh yang jelas ya. Em, panas di sini dengan yang panas di sini mempunyai vektor yang berbeda. Kalau yang statis tadi sama dan dari dilatih itu sama. Nah, kalau di sini panas di sini, cuaca hari ini panas yang mempunyai makna suhu yang tinggi, dengan perdebatan didapat itu semakin panas yang artinya tegang, itu berbeda. Kita tidak perlu membuka kamus bahwa panas di sini dengan panas di sini mempunyai pengertian yang berbeda, tapi secara otomatis dari model yang sudah kita latih, kemudian ini kita masukkan ke dalam model, dan ini kita masukkan ke dalam model, ini mempunyai makna yang berbeda. Kita lihat dengan gambaran saya buat di whiteboard.
Jadi penjelasan sederhananya adalah seperti ini. Ya, seperti misalkan cuaca hari ini sangat panas. Eh, Cuaca hari ini sangat panas. Kita mempunyai model di sini, model ini model ya. Kita gambarkan kota aja. Model yang sudah dilatih, ya. Model yang sudah dilatih. Kemudian kita memasukkan kalimat ini. Kalimat ini seret dimasukkan kata-katanya cuaca, ini kata cuaca, kata hari, kata ini, saya singkat menjadi C, H, dan I saja. Dan sangat, S, ya. Kemudian ini panas. Nah, ini dari sini dihasilkan di sini vektor. Ini vektor, vektor kata cuaca. Ini di sini dihasilkan vektor kata hari. Di sini dihasilkan kata vektor. Ini di sini ya. Kemudian kata sangat dihasilkan vektor. Kemudian panas di sini vektor. Kita sorot yang sama-sama panas ya. Ini ada kalimat yang lain yang tadi perdebatan eh, semakin panas. Ini saya singkat aja. Perdebatan semakin panas. Ini model yang sama. Di sini model ya. Ini model seperti ini modelnya ya. Ini model saya gambarkan ulang. Ini adalah model perdebatan. Kemudian jadi vektor. Ini semakin jadi vektor, panas jadi vektor. Yang kontekstual, semantik kontekstual, vektor di sini sama-sama panas itu berbeda. Artinya setiap kata panas, meskipun em, ya istrinya panas sama-sama suhu, itu juga tidak sama persis, tapi dekat gitu ya kalau sama-sama suhu gitu ya. Karena ini dilihat dari konteksnya. Ini konteksnya artinya dilihat dari model yang udah dilatih di sini ya. Ini modelnya udah dilatih dengan data yang besar, ada kata panas dan lain-lain. Ada eh, ini sama model yang sama ya saya kembali ulang. Kemudian setiap kali dimasukkan ini dibuat vektornya di sini. Misalkan panas dibuat vektornya, panas dibuat vektornya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan di sini untuk konteks ini ya, menggunakan pembelajaran mesin di sini, baik itu tradisional maupun yang deep learning, itu menggunakan di sini. Misalkan untuk kalimat ini tinggal dimasukkan. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi di sini contoh-contoh jelasnya adalah seperti itu. Contoh yang berikutnya lagi adalah tas ini sangat ringan dan ringan tadi yang juga berbeda ya. Dalam arti beratnya tidak tinggi atau tidak besar ya. Kemudian ringan ini tidak tulis secara fisik. Bunga mawar dengan bunga pinjaman, naik panggung, naik memenangkan popularitasnya naik, kunci rumah, kunci kesuksesan, dan lain-lain. Ya, bagaimana merepresentasikan semantik kontekstual itu akan kita pelajari. Yang akan mudah yaitu dengan eh,
implementasinya dengan model deep learning yang sekuensial yang akan kita pelajari di pertemuan kesempatan berikutnya. Ini ada beberapa bahan pembelajaran lebih lanjut yang menurut saya rekomendasikan ya. Yang ini ada dari sebuah mata kuliah di tahun 2024. Ini ada video-videonya, ada manual vektor, word embedding, kontekstual. Ini ada slide-nya, ada video-video yang relatif pendek. Kemudian di sini yang buku yang tadi. Kemudian di sini yang video mata kuliah di Tell You ada beberapa semester di sini ada beberapa variasi. Ini bisa dilihat di sini juga. Oke, saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan bisa raise hand dan sambil buka daftar namanya. Ini bagian dari penilaian ya. Kalau ak- ak- aktivitas atau partisipasinya. Kalau nggak pernah berpartisipasi, em, tidak akan bisa mendapat A ya kalau misalkan nilainya ini. Silakan bisa resen, ada pertanyaan. Ya, saya untuk lebih mendorong, mengencourage di samping sukarela juga saya ingin ini ya minta tolong seperti Antonius barangkali saya lihat di partisipan di Zoom dari atas saya random. Silakan ada pertanyaan, komentar. Aditya Aulia, gimana ada ini enggak? Silakan resen. Kalau ada pertanyaan, saya kirim slide-nya ya. Saya udah kirim slide-nya ya di grup. Silakan ada komentar, pertanyaan.
Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Tapi ini tidak terkait materi, Pak. Jadi, kan di penilaian itu ada bobot kuis ya, Pak, buat mengerjakan kuis. Tapi Iya. di LMS itu deadline-nya masih tahun lalu, Pak. Jadi tidak bisa Oh iya, dikerjakan. ada di yang udah saya sampaikan. eh, Tidak ada kuis. Nanti saya sampaikan lagi. Ya, LMS-nya belum up to date ya. Gimana, ada pertanyaan? Ya, sambil presensi ya. Bentar, saya buka e-Gracias.